Halo pemirsa, kembali berjumpa di Bincang-Bincang bersama saya Regina Manggai. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kesuksesan seseorang tidak tergantung dari kecerdasan maupun keberuntungan, tapi karakter. Jadi fondasi yang kuat ini, pemirsa, dari keberhasilan adalah siapa kita, bukan apa yang kita miliki. Lalu bagaimana implementasinya terhadap dunia kerja saat ini? Kita akan membahasnya dalam Bincang-Bincang dengan tema Work-Life Ethic bersama narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Yang pertama ada Ibu Tersi Maria. Ya, halo Gin, halo semua. Ini selaku owner yayasan ya? Ya. Owner YTTA. Pendiri. Dan juga seorang pelatih kepemimpinan. Ya. Berikutnya ada Pak Kelvin Bangun MTH selaku rohaniawan dan juga dosen. Iya, selamat pagi. Ya. Dan yang terakhir ada Pak Yudi Susanto PhD selaku pengusaha. Oke, kita melihat dunia kerja saat ini kan maunya serba cepat ya. Kita lihat mungkin dari sisi seorang pengusaha dulu ini yang paling dekat dengan dunia kerja. Dari Pak Yudi sendiri melihat etos kerja seorang pegawai atau karyawan itu seberapa penting untuk keberlangsungan karyawan ini, mungkin dari jenjang karirnya dan sebagainya. Selamat pagi semua. Pemikiran saya sebagai pengusaha itu biasa pertama-tama harus membawa kepada staff-staff saya itu big picture saya itu apa. Apa gambaran besarnya itu apa. Waktu saya memberitahukan gambaran besarnya segini, terus bagaimana saya meyakinkan mereka itu berada di dalam gambaran itu. Biar perspektifnya sama begitu ya. Karena sering itu kesusahan leader, pengusaha untuk membawa staffnya untuk bekerja dengan etos yang pengusaha mau, karena kadang mungkin dari karyawan melihat bosnya kadang mungkin lebih selfish ya, lebih mementingkan diri sendiri gitu ya. Jadi sehingga waktu membahas tentang hal-hal, gambar besar ini kita harus maju bersama-sama. Tapi kenyataannya biasa yang maju itu mungkin cuma bosnya gitu ya. Nah itu yang buat saya itu penting, itu bagaimana meyakinkan staff saya itu bahwa visi besarnya adalah kita itu bisa sama-sama maju gitu. Ya. Dan jika mereka tahu bahwa saya memikirkan untuk keberadaan mereka, kesusahan-kesusahan mereka, dan saya pun sebagai bos mungkin kadang dalam hal tertentu berani mau berkorban untuk mereka, sehingga waktu bekerja mereka tahu bilang saya serius, maka mereka juga harus serius. Nah kalau mereka ada big picture itu, saya rasa lebih gampang untuk mengajak mereka untuk mempunyai etos kerja yang baik gitu. Oke, jadi karyawan itu dikasih visi bosnya itu apa begitu, itu selalu di brainstorming ke pegawainya setiap hari atau bagaimana? Pak Yudi? Enggak juga setiap hari. Tidak tiap hari. Mungkin dalam setahun mungkin sekali atau 2 kali, terutama waktu masa-masa sulit ya, waktu masa-masa baik kan everyone is happy gitu, semuanya lagi baik-baik saja. Tapi waktu masa-masa susah itu kita sekali lagi dikasih tahu visi besarnya bagaimana kita semua itu mau sama-sama maju. Tapi biasa dalam kapal itu biasa ada laut yang lagi tidak baik-baik saja gitu. Sehingga kita itu harus sama-sama mendayung dengan sekuat tenaga gitu. Biasa itu analogi yang saya pakai kan. Jadi, tapi paling penting itu ya harus melihat big picture-nya itu kita harus sama-sama maju gitu, bukan cuma saya yang maju gitu. Dan lihat pengalaman begitu dikasih tahu, big picture-nya untuk satu perusahaan itu seperti ini. Apakah betul-betul itu karyawan yang dalam pengalamannya Pak Yudi ini, apakah semuanya bisa memahami begitu? Atau ada juga yang acu tak acu misalnya? Mungkin perlu waktu kali ya. Mungkin perlu waktu. Kadang kan, maksudnya kadang pernah saya ada punya buruh ya yang mereka dia datang ke saya bilang, Pak, saya di tempat lain nggak pernah dikasih seperti begini gitu. Maksudnya jauh lebih banyak daripada yang dia expect. Maksudnya dikasih apa Pak? Pekerjaan atau pengetahuan? Biasa kan buruh kayak di Indonesia ini biasa buruh kan agak tersampingkan ya. Biasa kayak buruh masalah THR itu sudah masalah. Apalagi kalau di kota-kota kecil. Kalau di kota besar biasa kan ada perkumpulan. Tapi kalau Sulut ini, Manado ini kayak
nggak ada yang bisa berbicara untuk membantu mereka membuka suara gitu kalau ada masalah kan. Dan sering saya lihat diburu-buru itu agak tersampingkan gitu. Jadi waktu pembagian THR mereka pun kaget, oh mereka bisa dapat banyak ya. Saya bilang iya, karena saya pikir itu visi itu, saya mau maju, kalian juga harus bisa maju gitu kan. Apalagi kalau mau bicara gampang itu secara keuangan gitu, maju secara keuangannya. Supaya waktu mereka kerja keras, mereka jangan lagi cuma memikirkan saya bisa makan atau tidak, tapi bagaimana bisa menyekolahkan anak, bagaimana bisa punya rumah untuk keluarga mereka. Ya visi besarnya itu sekali lagi kita harus semua sama-sama menjadi lebih baik itu, dan bukan bosnya yang menjadi lebih baik, itu yang harus ditekan. Jadi maju bersama-sama, sejahtera bersama, maksudnya seperti itu ya Pak Calvin. Oke, saya ingin ke Pak Pendeta ini Pak. Ini kan kalau bicara orang bekerja itu rata-rata sebagian besar pasti kerja untuk uang kan. Itu bagaimana dari sisinya Pak Pendeta melihatnya seperti apa? Apakah memang seorang pekerja itu baiknya mindsetnya seperti itu, atau harus ada hal-hal lain yang harus jadi mindsetnya dia agar pekerjaannya itu betul-betul dia bisa jadi yang terbaik begitu di kantornya? Ya, ini pertanyaan yang sangat baik. Yang pertama, kita pasti butuh uang, apalagi di zaman modern. Tapi kita harus ingat bahwa tidak sepanjang zaman uang itu digunakan. Ada zaman orang juga tidak menggunakan uang, tapi kita hidup di zaman yang sekarang kita butuh uang. Tapi yang harus kita ingat bahwa uang itu kan bukan segalanya. Uang bukan segala-galanya. Kita butuh uang. Tapi segala-galanya butuh uang. Kita butuh uang, betul. Tapi kita tidak boleh menjadikan uang segala-galanya. Nah, kalau kita lihat sendiri di dalam Alkitab, karena saya seorang pendeta, bahwa pekerjaan itu sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, salah satu tujuannya adalah supaya manusia bekerja. Itu bahkan sebelum Adam melanggar perintah Tuhan. Nah, jadi ada orang yang berpikir, dan ini cukup banyak orang Kristen juga berpikir, andai kata Adam tidak makan buah itu, maka hari ini kita tidak perlu bekerja. Itu sebenarnya kan pandangan yang salah, karena sebelum Adam makan buah itu, ya Tuhan sudah kasih mereka pekerjaan untuk mengelola Taman Eden. Nah, jadi pertanyaannya adalah, untuk apa Tuhan memberikan manusia pekerjaan? Nah, di sini kita perlu melihat bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Karena Allah yang mencipta kita adalah Allah yang bekerja, ya maka tidak heran kalau manusia sebagai gambarnya juga harus bekerja. Jadi sebenarnya tujuan utama Tuhan memberikan manusia pekerjaan itu adalah supaya manusia menjadi serupa dengan Allah. Nah, jadi dalam hal ini kita perlu melihat dan memposisikan uang itu pada tempatnya. Jadi uang tidak boleh dilihat sebagai tujuan. Uang itu dilihat sebagai tunjangan. Tunjangan supaya kita bisa bekerja lebih baik. Ya, menjadi persoalan adalah ketika kita bekerja itu menjadikan uang sebagai tujuan. Tujuan artinya itu target yang kita cari. Jadi setelah dapat uang, kita nggak tahu lagi untuk apa pekerjaan itu. Nah, itu kan sebenarnya sudah salah. Harusnya kita setelah dapat uang, kita berpikir supaya uang ini digunakan untuk apa? Supaya kita bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Maka sebenarnya kalau kita menjadikan uang sebagai tujuan untuk bekerja, kita sedang merendahkan nilai dari pekerjaan itu sendiri. Karena sebenarnya Tuhan memberikan nilai yang lebih banyak daripada sekedar uang dari pekerjaan. Apa itu Pak? Ya, satu, yang pertama adalah mengembangkan karakter kita. Nah, saya percaya bahwa kita bekerja itu bukan hanya untuk mendapatkan profit, tapi itu juga untuk mengembangkan diri. Karena sebenarnya kan seperti benih, Tuhan waktu menciptakan manusia itu tidak semua potensinya itu sudah kelihatan ada. Itu namanya potensi. Potensi itu sesuatu yang tidak kelihatan tapi ada. Nah, itu seperti biji yang ditaruh di dalam tanah. Ya belum jadi pohon. Manusia juga sama. Dan pekerjaan adalah satu tempat di mana Tuhan pakai untuk membuat kita itu bisa berkembang potensinya. Dan potensi itu bukan hanya bicara masalah talenta, tapi juga bicara masalah karakter. Jadi saya percaya bahwa kalau kita bekerja dengan tekun, maka karakter yang baik dalam diri kita itu akan muncul. Sebaliknya juga, kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka sebenarnya bukan karakter baik yang akan berkembang. Karakter yang jelek yang akan berkembang. Makanya kalau kita perhatikan ya, ini menurut banyak teolog, pintu dari banyak dosa itu kemalasan. Oke, tahan di situ dulu. Pintu dari banyak dosa yaitu kemalasan. Kita ulas usai jeda berikut, tetap bersama kami di Bincang-Bincang.
Ya, kita masih di bincang-bincang yang juga sekaligus merupakan meet and greet YTA Nusantara. Tadi menarik yang dikatakan oleh Pak Calvin ini, pintu segala dosa adalah kemalasan. Mungkin bisa dijelaskan Pak maksudnya? Ya, kalau kita memperhatikan di dalam di dalam Alkitab, misalnya kitab Amsal. Kitab Amsal itu banyak mengkritik mengenai kemalasan, dan Amsal mengatakan bahwa kemalasan itu adalah dosa. Tapi bukan hanya mengatakan kemalasan itu adalah dosa, tapi Amsal juga mengatakan bahwa banyak dosa itu yang dimulai dari kemalasan. Nah, orang kan berpikir, kan saya tidak berbuat jahat, saya simply tidak berbuat apa-apa. Nah, orang berpikir kan saya tidak merugikan orang. Tapi sebenarnya ketika kita tidak berbuat apa-apa, di saat kita sebenarnya bisa melakukan sesuatu, itu akan menjadi trigger untuk masuknya dosa-dosa. Nah, jadi sebenarnya manusia itu tidak bisa mengatakan saya nggak berbuat jahat, nggak menyakiti, nggak merugikan orang. Itu sudah tidak cukup, mencuri, membunuh. Tidak mencuri. Itu tidak cukup, Pak. Iya, tidak cukup. Karena begitu kita tidak lakukan apa-apa, sebenarnya lambat laun kita akan melakukan sesuatu, tapi bukan sesuatu yang berguna, sesuatu yang tidak berguna. Maka kalau kita perhatikan, malas, ujungnya mabuk. Nah, orang yang rajin kayaknya tidak akan ke sana ya. Tapi ketika dia malas, dia jadi mabuk. Dia malas, dia jadi berjudi. Dia malas, dia akhirnya mencuri. Nah itu. Makanya kan di dalam Efesus misalnya itu menarik sekali. Ketika Paulus bicara mengenai orang yang mencuri, dia mengatakan yang mencuri jangan mencuri lagi. Tapi nggak cukup sampai di situ. Biarlah dia bekerja dengan tangannya sendiri supaya dia berbagi dengan orang yang membutuhkan. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam Alkitab itu, saat tidak melakukan apa-apa, kita tidak akan berhenti di situ. Kita akan mulai melakukan sesuatu, tapi bukan sesuatu yang berguna. Oke. Dari sisi ini kacamata agama Kristen yang disampaikan oleh Pak Calvin tadi, apakah memang benar Pak, setiap orang diberikan talenta atau ada potensi di setiap diri kita masing-masing? Karena kan biasanya orang untuk maju misalnya, untuk bekerja pun misalnya, yang jadi penghalang utama biasanya saya tidak tahu, saya tidak bisa begitu. Itu bagaimana Pak tanggapannya? Iya. Di dalam Mazmur 8 itu kan dikatakan bahwa Engkau menciptakan manusia itu kan kalimat pemazmur kepada Tuhan. Engkau menciptakan manusia dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dan situ Mazmur tidak hanya bicara mengenai orang Kristen, tapi bicara mengenai semua manusia. Jadi pada dasarnya semua manusia itu pasti memiliki talenta. Kita gunakan istilah itu atau kita gunakan istilah bakat. Ya, tapi itu potensi. Jadi tidak ada orang yang begitu lahir langsung kelihatan bakat talentanya. Tapi itu harus di-develop. Memang itu harus di-develop pertama dari keluarga. Dari keluarga, sekolah, dan nanti dalam dunia pekerjaan developnya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya bagaimana kita itu menemukan talenta kita. Nah, sebenarnya tempat yang paling awal kita menemukan talenta kita itu bukan di sekolah, di rumah. Di rumah, betul. Baik, kita beralih ke Ibu Tersi ini. Kalau bicara soal potensi, talenta, Ibu Tersi selaku pelatih kepemimpinan ini pasti melihat dari banyak murid begitu ya. Apakah memang segala sesuatu ini bisa dilatih asalkan memang orangnya mau atau seperti apa? Baik, pemirsa juga teman-teman yang nanti nonton melalui podcast YouTube ya. Jadi generasi muda itu kan terkadang mereka berpikir bahwa pekerjaan itu ketika dia melakukan sesuatu linear ya, dia dapat uang. Tapi dia lupa yang namanya tadi Pak Kal sudah singgung juga tentang pengembangan potensi dan karakter. Tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa potensi itu adalah anugerah Tuhan. Jadi arahnya tidak boleh dari diri sendiri melihat potensi talenta, walaupun you have lots of talents gitu ya. Karena senternya bukan kita. Ya, jadi ketika Tuhan atau Sang Pencipta dia beri talenta, potensi, kita ada tugas untuk ketika itu berkembang, itu untuk apa? Nah, begitu banyak orang yang salah tujuan sih. Ya itu. Begitu banyak orang yang salah tujuan karena tidak memahami potensi dan talentanya, seperti itu. Dia paham, dia punya potensi, dia punya resource, dia punya sumber daya, tapi dia tidak paham kemana potensi itu mau dibawa. Ya. Bagaimana orang bisa tahu dia atau dia bisa melihat atau dia bisa mengenali potensi yang dia punya? Ya, kalau menurut Gina gimana? Kalau menurut kita biar dia bisa tahu ya biasanya belajar, pastinya belajar, mencoba belajar. Self learning. Iya, self learning. Orang-orang self learning dan biasanya kan kita ada
oh kita kayaknya cocok di sini, bisa betul. kita lihat kan. Dan juga kan ada koreksi dari orang-orang sekitar mungkin ya. Betul. Mungkin dari keluarga atau dari teman. Lebih misalnya tepatnya konfirmasi ya. Misalnya contoh kan penyanyi, mungkin bisa saja dia merasa dirinya bagus kan waktu karaoke kan, tapi temannya sakit telinga kan. Itu kan mungkin beda perspektif juga. Makanya kadang merasa diri nyanyi suara paling bagus, padahal teman dengar false begitu ya. Nah itu memang kadang butuh juga masukan begitu, ataupun kritik bahkan dari teman-teman. Ya itu kita lihat dari sudut pandang konfirmasi orang ya di sekitar kita, karena Sang Pencipta dia memakai sarana kan ya. Jadi ada anugerah umum di mana kita melihat bahwa potensi itu wah macam-macam sih dia berkembangnya, apalagi di dalam generasi sekarang ya. Itu mulai dari digitalisasi sampai arah yang memang benar-benar kayak soft skill gitu ya. Nah itu kita apapun potensi dan talenta, kita tidak boleh memakai potensi dan talenta itu dengan tujuan yang salah. Arahnya itu adalah untuk kemuliaan Sang Pencipta, karena Dia yang memberi. Ya, Nah ini kan potensi atau talenta pastinya bisa berkembang jika memang orangnya mau begitu ya untuk terus belajar. Mungkin di dunia kerja begitu ya, kita lihat Pak Yudi, untuk satu pegawai misalnya dalam pekerjaan di kantor, apakah yang dilihat saat ini ada yang dia awalnya cuma tahu misalnya mohon maaf dunia kerjanya di bidang apa Pak? Kami trading semen. Trading semen, berarti pekerjanya ada yang buruh begitu ya, mungkin cuman angkut barang saja. Itu apakah ada yang 1-2 orang dia tidak cuma angkut barang tapi dia ingin berkembang ke marketing misalnya? Adakah seperti itu? Kalau untuk jadi marketing belum ada ya. Belum ada. Tapi ada yang pengen mau jadi supir gitu. Itu kan suatu step up di mana mereka bisa dapat gaji yang lebih besar. Terus dari supir mobil truk kecil ada yang pengen jadi supir truk yang besar. Itu kan juga ada step up-nya juga untuk dapat pendapatan yang lebih baik gitu. Jadi dalam dunia kerja itu terbuka. Iya itu ada itu. Tapi kadang saya lihat mereka juga kadang mungkin dari kurang sekolah ya, mungkin kurang sekolah atau apa, sehingga maksudnya kalau mereka satu hari bilang datang Pak, saya mau coba jadi marketing itu saya boleh-boleh aja, cuman mungkin mereka nggak percaya diri ya untuk melakukan begitu gitu. Itu semua terbuka, cuman saya lihat mereka nggak karena kurang sekolah mungkin ya, jadi mereka pikir mereka cukup di bagian situ gitu. Kurang sekolah, kurang percaya diri. Kalau dari Pak Pendeta, Pak Calvin lihatnya seperti apa? Karena kan kalau dalam Alkitab kan kita tahu sendiri murid-murid Yesus ini dulunya penjala ikan, nelayan kan. Mungkin mereka tidak punya pandangan sama sekali untuk menjadi penginjil begitu Pak. Tapi akhirnya bisa berubah dari nelayan, penangkap ikan, ini jadi penjala manusia. Itu bagaimana Pak? Iya, sebenarnya kalau kita melihat tadi contoh yang baik ya dari murid Yesus, ya mereka tadinya adalah penjala ikan. Tapi kita juga kalau bisa lihat di dalam kehidupan Daud. Kalau kita perhatikan, Daud itu mulai dari seorang gembala, lalu kemudian menjadi tentara, lalu menjadi panglima, dan akhirnya menjadi raja. Nah, ya kalau kita perhatikan di sini, salah nggak ya kalau kita itu ingin, kalau pakai istilah sekarang, naik jenjang karir? Tentu saja tidak salah, karena ketika kita memiliki kemampuan yang lebih, kita harusnya berpikir bagaimana supaya bisa berguna lebih. Nah itu, karena Tuhan memberikan kepada kita kemampuan itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain juga. Nah, karir itu harus dilihat dari segi dampaknya. Dengan saya naik, saya bisa lebih berguna bagi lebih banyak orang. Nah, jadi kalau karir itu hanya lihat sebagai status, itu jadi salah. Kenapa naik karir? Supaya orang lihat saya lebih. Sebenarnya kalau kita sebagai orang Kristen, kenapa saya ingin naik karir? Supaya saya bergunanya lebih. Nah itu. Nah ini mungkin perspektif banyak orang kan sudah salah ya. Saya naik karir supaya saya ya statusnya lebih, posisinya lebih, gengsinya lebih. Nah itu. Ya makanya kita harus kembangkan diri kita, dan kalau pada saat kita mengembangkan diri kita, kita bisa naik lebih lagi, ya why not? Agar naik harusnya agar mindsetnya agar bisa berguna lebih begitu. Tapi kan agar dia bisa naik, jenjang karir naik, itu harus lebih banyak yang dia lakukan begitu. Ya, tapi kita akan kembali usai jeda berikut, pemirsa tetap bersama kami.
Menarik yang kita bahas ini soal kepemimpinan dan juga etos kerja. Tadi dikatakan Pak Calvin bahwa harusnya orang itu berpikir saat dia naik jabatan, naik posisi, bukan hanya berpikir bahwa status saya naik begitu ya, tunjangan naik, tapi harus berpikir harusnya bisa lebih berguna bagi sesama begitu Pak ya. Nah, untuk meraih hal itu tentunya harus lebih banyak yang dia lakukan karena banyak tak sedikit pekerja ya zaman now biasanya, apalagi generasi Z biasanya hanya mau bekerja sesuai dengan job desk-nya dia. Tidak mau misalnya, oh saya ingin biar maksudnya bisa lebih berprestasi begitu, biasanya kan harus dilakukan lebih. Misalnya bos suruh bikin 10, harus dia bikin lebih lagi dari itu kan. Dalam Alkitab juga dikatakan kan kalau disuruh jalan 10 mil, jalanlah 20 mil. Seperti itu kan Pak. Apakah ini sesuatu yang baik, yang cocok kita terapkan di dunia kerja atau bagaimana? Pak Calvin atau Pak Calvin silakan. Dari saya dulu, ya mungkin kita perlu meletakkan ini pada porsi yang tepat dulu ya. Nah, memang tidak bisa dipungkiri juga terkadang di dalam dunia kerja itu ada yang toksik. Ya. Nah, jadi memang satu sisi kita perlu menuntut diri, tapi di sisi lain juga kadang kala ya saya tidak mengatakan semuanya begini, tapi dunia kerja yang toksik itu adalah akhirnya memanfaatkan. Ya. Nah, sehingga akhirnya kita mengeluarkan energi, maksudnya si karyawan mengeluarkan energi, tetapi apresiasi yang dia dapat tidak setimpal. Okay. Nah, mungkin dalam porsi itu kita perlu menempatkan dalam porsi yang tepat. Okay. Nah itu. Tapi di sisi lain memang betul, ya kita harus mengembangkan diri kita kan. Ini menarik juga ya. Di dalam surat Paulus itu, kalau kita tidak salah, di dalam Kolose dan juga di dalam Efesus, Paulus itu ada bicara mengenai pekerjaan. Dan dia bicara kepada orang-orang Kristen jadi karyawan. Nah, dia mengatakan seperti ini, taatlah kepada Tuanmu seperti kamu taat kepada Tuanmu yang ada di surga. Nah itu, dan itu menunjukkan bahwa ya kenapa kita orang Kristen itu harus bekerja dengan semaksimal mungkin. Bukan karena kita bekerja bagi manusia, tapi kita bekerja bagi Tuhan. Nah itu, sebenarnya kan begini, ketika kita tahu kepada siapa kita bekerja, kita akan bekerja lebih maksimal. Nah itu. Nah, jadi kalau kita tahu kita bekerja bukan hanya untuk manusia, walaupun kita memang bekerja sebagai karyawan, kita ada atasan yang manusia, tapi kalau kita melihat lebih tinggi lagi, maka kita perlu bertanya, apakah ketika saya mengerjakan ini Tuhan tersenyum? Bukan hanya bos saya yang tersenyum. Nah, seringkali kita berpikir, yang penting bos saya sudah tersenyum, ya berarti saya sudah cukup baik melakukan pekerjaan ini. Tapi Paulus mengajarkan, ya kalau bosmu tersenyum, tapi Tuhan tidak tersenyum, sebenarnya kamu belum bekerja dengan maksimal. Nah itu. Dan jangan lupa, waktu Paulus menulis surat itu, yang menjadi karyawan itu adalah budak. Keadaan mereka lebih buruk daripada karyawan hari ini. Nah itu. Kata yang digunakan bahasa Indonesia doulos. Doulos itu sebenarnya bukan sekedar karyawan. Nah, mereka itu budak, paling bawah lagi. Kepada orang yang seperti ini pun Paulus mengatakan, kalau kamu bekerja kepada Tuanmu yang kejam pun, ya anggaplah kamu itu bekerja kepada Tuanmu yang ada di surga. Nah, jadi kalau kamu merasa sudah baik hanya karena Tuanmu puas, kamu jangan merasa puas. Kenapa? Tanya dulu, Tuanmu di surga puas nggak dengan pekerjaanmu? Nah, Oke. Harus dilihat dari sisi yang lain juga ya. Oke. Kalau dari Pak Yudi bagaimana melihat? Apakah Pak Yudi ingin karyawan misalnya bekerja betul-betul bekerja sesuai apa yang jadi job desk-nya, atau saya ingin karyawan yang punya inisiatif misalnya, tanpa disuruh pun dia sudah melakukan. Saya dulu kerja di Singapura kan. Saya dulu kerja. Itu bagaimana work ethicnya di sana seperti apa kalau dilihat dengan di Indonesia, Pak? Kalau dan saya juga dulu pernah tinggal di Amerika kan. Jadi kalau di luar itu orang berburu-buru untuk bekerja menyelesaikan proyek mereka atau itu. Karena mereka tahu, ya yang mereka kejar biasanya kan remuneration, kayak pendapatan mereka kan. Semakin bisa membuat bosnya tersenyum, biasa mendapat kesempatan untuk bisa naik gitu. Dan maksudnya saya lihat itu di luar negeri biasa itu ada suatu jejak yang lebih clear gitu. Maksudnya gini, kayak umpamanya saya mengerjakan ini, kemungkinan saya bisa naik pangkat. Ya. Kalau saya kerjakan ini, kalau saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa punya progres dalam ini, saya bisa naik pangkat. Dan di Indonesia ini, saya nggak tahu ya. Maksudnya saya kan waktu balik ke Indonesia, saya langsung jadi business owner gitu. Business owner kecil. Saya lihat,
kadang agak seperti ya. Satu gini Bu, satu juga. Saya lihat kayak dulu saya pernah tanya karyawan bank kan yang di teller kan. Mereka sudah lulus kuliah. Mereka masuk ke bank kerja. Setahu saya tuh gaji mereka biasa sekitar UMP ya. Pertanyaan saya, apa bedanya dengan supir yang tidak sekolah tapi gajinya sama gitu. Sehingga dari situ saya lihat bagaimana orang bisa termotivasi gitu untuk mau kerja lebih. Sementara waktu mereka yang umpamanya dulu kuliah dia dengan dia struggle dengan kuliahnya, terus waktu keluar kok gaji saya cuma segini gitu. Sama dengan supir yang tidak. Ini yang satu perbedaan yang signifikan yang dilihat oleh Pak Yudi dengan di luar negeri, contohnya di Singapura maupun Amerika. Berarti dari sisi gaji atau upah pekerjanya ya Pak ya? Jadi kalau di sana itu orang biasa jelas, saya pengen jadi engineer. Biasa mereka sebelum itu lulus mereka sudah tahu mereka mau coba cari kerja di mana gitu. Kalau zaman saya kan orang berburu-buru mau kerja di Apple, di Amazon ya. Itu Facebook, itu kan sekarang Meta. Tapi itu clear dulu ya. Kalau di sini saya kurang tahu gitu. Tapi Bapak sebagai business owner kan pasti melihat work ethic dari pekerjanya. Lihat nggak ada perbedaan nggak yang di sini sama yang waktu di Singapura maupun di Amerika? Beda nggak cara kerjanya? Ada sih Bu. Maksudnya kayak umpamanya di luar kan. Di luar itu kayak di Singapura kan biaya hidup kan tinggi. Dan orang semua harus bekerja supaya untuk mencukupi biaya hidup mereka. Dan mereka juga satu sisi bekerja out of fear juga. Out of fear maksudnya kalau saya dipecat dari pekerjaan ini, enggak begitu gampang saya bisa dapat pekerjaan. Mungkin bisa dapat, tapi kan enggak begitu gampang. Itu satu job security kan. Dan gajinya juga itu bagaimana nanti pas saya dipecat. Dan juga kan mungkin enggak bagus gitu di resumenya kalau dipecat. Nah kalau saya kehilangan pekerjaan itu, saya kan nggak bisa membiayai kebutuhan keluarga saya ataupun cicilan rumah saya, umpamanya cicilan kendaraan saya. Tapi kalau di sini, yang saya lihat itu biasa orang nggak terlalu takut kehilangan pekerjaan. Mereka sudah berhenti aja gitu. Mereka pikir saya bisa makan kok, saya bisa. Maksudnya itu ada perbedaan dalam hal itu. Satu sisi baik juga sih kamu nggak usah terlalu takut kehilangan pekerjaan kan, karena kamu juga nggak mestinya dibully sama bos. Tapi sisi lain itu nggak ada drive ya untuk mau berusaha bertahan di pekerjaan saya harus kerja dengan serius karena ini untuk keluarga. Nggak berarti di Indonesia itu nggak begitu ya. Maksudnya ada juga begitu. Cuman kalau di luar negeri kayak di Singapura itu rata-rata itu begitu. Pasti semua itu nggak ada yang berani kehilangan. Nggak ada yang bilang pecat aja saya gitu. Karena susah mungkin mendapatkan pekerjaannya atau seperti apa Pak? Kalau atau mungkin karena gajinya tinggi. Saya rasa lebih ke biaya hidup ya. Mungkin biaya hidup menuntut kita untuk pasti harus selalu bekerja gitu. Mungkin karena banyak juga yang berpikir Sulawesi Utara kan kaya, tanam ubi apa saja bisa makan ya. Mungkin seperti itu mungkin ya. Karena memang sekarang ini ada banyak juga tantangan yang dihadapi ya di tengah perekonomian yang tidak stabil. Bahkan berdasarkan data Litbang Partai Buruh dan juga Serikat Pekerja, sekitar 70.000 pekerja ya ini kehilangan pekerjaan atau di PHK ini per April 2025. Kira-kira bagaimana tanggapan para narasumber? Dijawab usai jeda berikut, tetap bersama kami. Ya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang sekaligus Meet and Greet di YTA Nusantara. Ya, ini menarik ya, di tengah memang sekarang situasi ekonomi yang tidak menentu ya, dan bahkan ada banyak PHK yang terjadi ya per April 2025, ada 70.000 pekerja di Indonesia yang di PHK. Bagaimana tanggapan para narasumber? Mungkin Ibu Tersi dulu. Etos kerja juga tadi pandangan Pak Yudi itu dia bisa compare ya, dia bisa bandingkan tentang lifestyle juga, itu berpengaruh mindset juga, culture dan sebagainya. Memang untuk mencari solusi praktis tidak ada jawabannya. Ketika orang itu di PHK kan problemnya itu sangat kompleks. Di sisi lain dari segi company, pabrik ya di tengah kondisi yang sulit, itu dia tidak punya hitung-hitungan, bukan sekedar dia mau balik modal ataupun dia bisa ngegaji karyawan, tapi dari segi pajak juga, dari segi ya banyak hal, ya. Apalagi perusahaan-perusahaan asing yang invest di Indonesia. Nah, contoh Sritex ya.
Sritex itu kan dia ada isu yang muncul setelah PHK. Ya. Ada hak karyawan berupa THR, pesangon, itu kan semua dibahas di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Nah, jadi kalau dari saya sih memang tidak ada solusi praktis, tapi kita bisa melihat bahwa ketika kita tuh kehilangan satu pekerjaan, sebenarnya itu tidak boleh kita melihat itu sebagai satu akhir. Ya, jadi masih ada sumber daya alam yang luas, dan masih ada begitu banyak talenta, potensi yang bisa dikembangkan. Jadi ide, konsep, gagasan itu masih sangat luas. Jadi kita nggak boleh fokus pada satu problem itu. Jadi ini adalah sekaligus kita melihat bahwa di luar sana masih banyak orang yang dia bersyukur atas pekerjaan yang dia miliki. Di sisi lain banyak orang juga yang wah itu sangat sedih ya, karena kalau dia masih single, dia kerja, ya dia kayak nothing tulus ya. Tapi kalau dia punya family, tadi Pak Yudi dia sudah bahas itu kan. Jadi sangat kompleks ya. Di satu sisi kita sedih, tapi di sisi lain juga kita nggak boleh fokus pada problem itu, harus terus tetap bergerak. harus maju ya. Jangan hanya meratapi keadaan. Pak Yudi, pernahkah menghadapi situasi di mana harus mem-PHK karyawan sebagai business owner? Ya belum pernah. Belum pernah, syukurlah. Tapi nggak bilang, saya nggak pernah mengalami waktu-waktu susah gitu. Iya. Terutama tahun kebelakangan ini kan ekonomi nggak terlalu bagus, dan tahun lalu kami juga mengalami guncangan yang cukup besar. Tapi dan kami juga ada mengalami kerugian kan. Tapi belum ada keputusan mem-PHK ya? Enggak, karena saya pikir dalam tahun-tahun baik, saya konservatif gitu. Enggak memakai sembarangan gitu. Jadi semuanya dalam tahun-tahun baik itu menaruh kembali profit ke perusahaan gitu, dan mau lihat perusahaan growth. Dan waktu saat tidak baik, staff saya mengerti. Kami membicarakan bagaimana kita sama-sama di satu kapal kan yang tadi saya bilang. Dan waktu ada guncangan, saya bicara dengan itu dan staff saya menerima, dan akhirnya saya bilang, oh THR tahun lalu dikurangin ya, walaupun tetap kasih, walaupun kami tetap minus, tapi saya tahu kan di sini Natal kan penting. Jadi saya bilang ya kalian juga harus belajar konservatif gitu loh, nggak bisa waktu baik kalian spend semua, waktu nggak bagus kalian bingung gitu. Ini masukan yang bagus ini. Iya, ini suatu pelajaran juga kan buat untuk mereka juga, dan juga untuk saya juga untuk lebih selalu berhati-hati gitu. Jadi dan juga satu sisi mereka kan ada yang sudah kerja dengan saya dari awal gitu. Ya, saya nggak melihat mereka itu sebagai pekerja saja. Saya juga nggak mau bilang mereka juga sebagai keluarga saya, tapi saya melihat mereka itu kayak di Alkitab bilang itu sebagai satu tubuh ya. Ada yang kepala, ada yang tangan, ada kaki kan. Dan kami itu saling membutuhkan gitu. Dan waktu baik saya membutuhkan dia, waktu kurang bagus saya kan nggak mau lepaskan dia begitu saja dengan gampang gitu. Ini luar biasa, jarang business owner seperti ini sepertinya. Mungkin juga saya lihat ini kan kayak orang di luar negeri itu nggak bisa sembarang juga fire orang ya, biasanya kan ada kontrak kerja gitu kan. Mau bilang ada kemanusiaannya di luar negeri, iya ada, karena mungkin itu dituntut dari negara gitu. Kamu nggak bisa sembarang PHK kan. Aturannya ketat ya. Iya, harus menjaga. Jadi satu sisi saya lihat juga ada baiknya ya, kayak itu makanya kadang juga saya bilang sama buru-buru saya, kalian juga sebenarnya itu kasihan gitu loh, kalian harus memikirkan bagaimana buat kalian, karena kalian kan agak terpojok gitu ya, dan seperti itulah. Memang seorang business owner ini bahkan sampai memikirkan hal-hal kecil untuk buruhnya ya. Maksudnya buat saya itu harus gitu. Kalau kita mau mendoktrinasi ke mereka, bilang kita di satu kapal, saya harus memikirkan juga kan keberadaan mereka. Kalau apalagi kayak pekerjaan kasar gitu, pekerjaan yang berat. Mereka bisa kerja berapa tahun, Bu? Betul. Orang di kantor bisa kerja 20-30 tahun. Kalau pekerja kasar kadang mungkin kesehatannya yang menurun. Iya, kesehatannya. Kadang sudah kerja berapa tahun, tiba-tiba usus mereka turun, apa gitu. Iya, betul. Terus waktu mereka nggak kerja, pendapatan mereka dari mana? Kan kalau saya nggak memikirkan juga buat mereka, itu kan omong kosong kalau saya bilang kita kan di satu kapal gitu.
Mungkin makanya harus ada jenjang karir begitu Pak ya, supaya jangan selalu buruh kasar. Mungkin bisa naik ke mana begitu yang pekerjaan lebih ringan, apalagi kalau udah tua kan. Ya. Nah, dari sisi pegawai mungkin, ini dari sisi business owner Pak Calvin, saya ingin cari tahu info, misalnya ini kan dikatakan tadi banyak PHK. Seandainya Bapak berkesempatan memberikan nasihat untuk karyawan yang di PHK, ini apa yang akan dikatakan Pak Calvin? Ya memang sekali lagi tidak mudah ya, karena dunia pekerjaan itu rumit. Ya, maksudnya dari pihak owner rumit, dari pihak workernya juga rumit. Nah, jadi ya yang pertama kita perlu telaah dan telusuri ini penyebabnya apa. Nah, karena PHK itu sendiri kan tidak selalu karena satu faktor. Misalnya ada PHK karena faktor dari pekerja, karakter lah ya saya bilang. Nah, kalau karena karakter ya yang perlu memperbaharui diri ya pekerja. Nah, itu. Dan yang kedua, karakter misalnya apa? Boros misalnya. Ya dalam keadaan yang limpah, boros. Sehingga waktu terjadi keadaan seperti ini, ya menjadi kesulitan sendiri. Dan kalau menarik ya, di dalam perumpamaan Yesus itu kan dia cerita tentang seorang pegawai yang akhirnya dipecat. Nah, tapi menarik sekali, sebelum dia dipecat, dia ternyata sudah mempersiapkan way out. Nah, itu di dalam satu perumpamaan Yesus ya, dia seorang bendahara, dia ternyata siapkan way out-nya. Jadi sebenarnya kita pun sebagai orang yang bekerja tidak boleh berpikir kalau kita akan selama-lamanya kerja di situ. Nah, itu mungkin banyak kesalahan orang yang bekerja, khususnya yang menjadi buruh. Dia berpikir dia akan selalu akan bekerja. Tapi kan kita tidak tahu PHK, sakit. Nah, itu. Sedangkan waktu uang ada itu sudah dipakai. Bisa. Makanya ya ini juga bicara masalah bagaimana mengedukasi gaya hidup. Nah, itu tidak bisa disangkali juga. Terkadang orang yang penghasilannya rendah, gaya hidupnya nggak rendah. Nah, itu. Sehingga ketika pasak daripada tiang. Betul. Ya. Nah, itu kan kejadian, sering terjadi. Saya sering melihat juga, wah, dari segi gaji sebenarnya nggak bisa afford gaya hidup seperti ini, tapi ternyata dia habiskan semua. Besoknya tidak ada pekerjaan, malah menjadi repot sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin ya dari pihak ini ya, dari pihak owner misalnya ya. Tujuan dari bisnis itu bukan profit, tapi kesejahteraan. Nah, harusnya seorang owner, apalagi orang Kristen, harus melihat bahwa tujuan akhir dari bisnis itu bukan profitnya, tapi kesejahteraannya. Bukan berarti profit nggak penting, tapi jangan sampai kita berpikir profit over welfare gitu. Jadi keuntungan itu di atas kesejahteraan. Jadi buruh saya nggak sejahtera nggak apa-apa, asal saya untungnya besar. Ini akan mempengaruhi. Kadang-kala begitu ya, keputusan PHK itu bukan karena memikirkan kesejahteraan buruh, simply karena memikirkan profit pribadi. Karena mungkin secara efisien di PHK saja. Tanpa berpikir dampak anaknya. Gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita pikir secara benar kan, dia di PHK nggak hanya dia yang kena. Anaknya kalau nggak sekolah, itu kan mencetak banyak masalah sosial di kemudian hari. Nah, itu mungkin dua faktor yang bisa kita pertimbangkan dalam hal Oke. Ini juga mengarah ke kepemimpinan begitu ya, yang dikatakan oleh Pak Calvin tadi. Seorang pemimpin yang baik begitu ya harus betul-betul memikirkan tidak hanya diri sendiri, selfish, tapi juga kepentingan banyak orang. Pekerjaannya. Oke. Kita akan jeda dulu sejenak pemirsa, tetap bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah sampai di segmen akhir ya. Bincang-bincang kita kali ini luar biasa yang dikatakan oleh para narasumber kita, Ibu Tersi, ada Pak Calvin dan juga Pak Yudi. Ini dari berbagai sisi. Nah, kita lihat juga berdasarkan data BPS bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia di tahun 2014 sampai 2019 ada 8,55 juta lapangan pekerjaan. Dan ini menurun jauh dengan data yang terbaru di tahun ini. Ini bagaimana tanggapannya di tengah kita masyarakat Indonesia begitu ya, begitu banyak yang di PHK tadi dikatakan, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia sangat sedikit. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh para narasumber untuk para generasi muda, apalagi kemarin banyak yang sudah pada lulusan wisuda itu, apa pesan-pesan dari para narasumber sekalian? Mungkin dari Bu Tersi? Mungkin dari Pak Pak Calvin, silakan. Harusnya dari owner. Oke, dari business owner terlebih dahulu mungkin ya. Ini problem juga bukan unik ke Indonesia kan. Tapi ini saya bicara sebagai small business owner. Saya sebenarnya nggak berhak untuk mendiskusi hal-hal begini ya. Tapi ini kan juga problem di China kan.
orang-orang yang lulus kuliah dan itu kan sangat susah untuk masuk ke kuliah di China dan China juga kesulitan lapangan pekerjaan. Kesulitan ekonomi mereka lagi nggak baik-baik saja. Banyak yang padahal barang-barang China menguasai pasar dunia ini. Iya, tapi tetap mereka belum punya skala bisa besar kan, meng-cover mereka punya skala besar. Dan apalagi sekarang kan perang dagang dengan Amerika kan. Banyak juga yang di PHK, banyak yang sudah lulus setahun itu berjuta-juta orang yang lulus dari kuliah dari China dan mereka sendiri juga nggak bisa dapat kerjaan. Akhirnya yang lulus dari universitas kerjanya itu jadi Grab di sana kan, food delivery gitu. Jadi problemnya bukan unik ke Indonesia gitu. Jadi buat saya ya kami kan skala kami kan kecil gitu, yang kami bisa upayakan cuman apa yang Tuhan sudah berikan. Untuk perspektif saya ya dengan konservatif, dengan hati-hati gitu, terutama dalam kondisi sekarang untuk bisa memperhatikan aja orang-orang di sekitar saya gitu ya, dan pastikan mereka bisa hidup sejahtera dan penghasilannya tidak kurang, mencukupi keluarga mereka. Itu yang menjadi fokus saya. Yang sisanya itu ya itu maksudnya terlalu jauh untuk bisa saya komentar lebih. Mungkin ke Pak Calvin ya, mungkin ini untuk anak-anak muda. Kira-kira apa pesan-pesannya di tengah dunia yang makin kompetitif, sedangkan lapangan pekerjaan ini makin sedikit, ekonomi juga tidak baik-baik saja. Iya, ya. Yang pertama itu adalah kita harus bisa mengembangkan diri kita. Nah itu. Tapi sebenarnya keadaan seperti ini kan bukan baru-baru ini. Sebenarnya dari dulu kita selalu menghadapi keadaan seperti ini. Tapi kita perhatikan orang yang bisa mengembangkan dirinya, dia menemukan jalannya sendiri. Nah, jadi seringkali kita itu berpikir lihat keadaan. Misalnya, ya jadi keadaan begini, ya saya berpikir begini gitu. Tapi seharusnya kita itu berpikir bagaimana mengubah keadaan. Nah, jadi jangan terbawa keadaan. Jangan terbawa keadaan. Nah, itu mungkin pola pikir yang harus dibentuk dari anak, apalagi kalangan mahasiswa. Gitu. Jangan menyesuaikan diri dengan keadaan, tapi membuat keadaan sesuai dengan kita. Nah, itu. Misalnya, kita ini orang yang kecil atau orang yang secara posisi tidak tinggi dari keluarga yang tidak mampu. Maka kita harus menemukan cara kita untuk berjuang dengan keadaan yang tidak mampu. Kita tidak boleh lihat orang lain yang posisinya lebih bagus, lalu kita berasumsi kita seperti mereka. Nah, tapi saya percaya bahwa orang yang bisa mengembangkan diri, dia akan membuat keadaan itu sesuai dengan dia. Instead of dia harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, itu yang mungkin harus dibentuk dari pola pikir mahasiswa. Sehingga kalau kita pikir hal ini kan kebanyakan mahasiswa ya cari kerja setelah lulus, pikir apa? Ya kerja yang orang lain ambil banyak ya dia ke situ. Nah, pola pikir seperti ini akan menyulitkan, apalagi di zaman penuh. Karena semua orang ke sana. Nah, kamu cuma satu di antara 1000. Tapi kalau berpikir, bagaimana saya nggak ke sana? Ya, tapi saya membuat keadaan yang cocok untuk hidup saya. Nah, itu. Ya, misalnya, itu namanya entrepreneurial spirit. Nah, itu sebenarnya yang diwariskan oleh, itu yang sebenarnya yang dimulai oleh negara-negara di Eropa. Masa itu juga mereka juga mengalami keadaan yang sulit. Nah, karena pasca abad pertengahan itu juga Eropa tidak kaya. Eropa baru kaya kan setelah lewat abad pertengahan, itu yang namanya Renaissance dan kemudian reformasi. Tapi apa yang muncul di masa-masa itu, itulah orang-orang yang memiliki entrepreneurial spirit, jiwa entrepreneurial. Misalnya Henry Ford. Nah, itu. Henry Ford itu pertama kali berpikir, daripada bikin mobil satu orang bikin satu, mending bikin roda pabrik. Sehingga akhirnya bisa bikin banyak mobil dalam satu waktu. Nah, itu. Nah, kita perlu ingat juga, ya Eropa juga pernah krisis, Amerika juga pernah krisis. Nah, itu pernah ada Great Depression zamannya Theodore Roosevelt, tapi mereka bisa melewati masa-masa itu. Nah, itu. Itu yang tidak mudah untuk dilewati begitu ya, masa-masa krisis. Iya. Nah, generasi muda kan memang kadang suka apalagi ya mental block, ditambah lagi zaman sekarang ini gadget yang bikin orang makin mager begitu Pak ya. Nah, mungkin apa yang harus motivasi seperti apa yang harus dikatakan atau diwanti-wanti ulang-ulang ke generasi muda yang biasanya baru mau mulai mundur duluan, baru belum mulai sudah mundur duluan, sudah menyerah terlebih dahulu. Itu bagaimana? Apakah sesuatu yang kita lakukan atau masa depan kita betul-betul kita harus rencanakan atau
seperti yang dikatakan lagu kayak sera-sera, whatever will be. Bagaimana Pak Calvin? Iya, Alkitab kan mengatakan ya, bahwa Allah itu berjanji menyediakan masa depan yang penuh harapan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Tetapi ini bukan alasan kita tidak melakukan apa-apa. Justru karena kita percaya Tuhan sudah menyediakan yang indah di depan, maka kita harus fight. Nah, mungkin orang berpikir, kalau Tuhan sudah sediakan, ngapain kita harus berjuang? Ya, menunggu. Nah itu ya kan, let God and let go. Nah itu. Tapi itu cara berpikir yang salah. Justru karena kita percaya Tuhan sudah mempersiapkan, ya, itu alasan kita untuk berjuang. Nah itu. Karena sudah dipersiapkan. Kenapa kita tidak berjuang? Berjuang. Jadi jangan cuman baru 10 CV yang dibagikan sudah menyerah ya. Sudah menyerah. Harus terus berjuang. Sampai akhirnya diterima mungkin seperti itu Pak Calvin. Dari Ibu Tersi bagaimana? Dari sudut pandang wawasan kebangsaan ya. Kalau UMKM kan itu isu yang lama untuk diberdayakan. Juga sektor-sektor kayak digitalisasi IT, sistem informasi. Karena itu sektor yang bisa menyerap sekaligus tenaga kerja banyak ya. Itu jadi salah satu pertimbangan. Tapi itu ada yang urus kan. Pemerintah juga ada yang mereka punya bagian di sana. Mungkin encouragement kita to young people ya. Ada kutipan dari Stephen Tong. Dia seorang pendeta, pendiri Gerakan Reform Injil Indonesia. Dia bilang begini, hidup yang lancar dan enak tidak ada arti apa-apa. Jadi anak muda itu tidak boleh dengan kesulitan ini jangan menyerah pada kesulitan ya. Justru ini adalah latihan. Latihan terus juga adalah sekolah. Karena sekolah formal itu bisa sampai tinggi, tapi sekolah hidup itu kan banyak hal yang kita nggak belajar di textbook. Sekolah tapi kehidupan. Hidup mengajarkan kita banyak. Itu sih. Baik. Yang terakhir ya, ini karena waktu kita sudah habis, tinggal beberapa menit lagi. Yang terakhir mungkin ada closing statement dari masing-masing narasumber terkait dengan talk show kita dan juga meet and greet YTA Nusantara kali ini. Dari Pak Yudi silakan. Saya mungkin kalau umpamanya di Indonesia ini kesempatan buat mereka agak terbatas dan mereka mungkin nggak ada jiwa entrepreneurship atau apa. Mungkin dalam segi entrepreneurship dalam hal lain, maksudnya bisa melihat keluar gitu. Ya keluar. Soalnya kadang ada yang bilang, saya nggak bisa bahasa ini, saya nggak bisa, mahal lah ke sana. Ya kalau semuanya mau dilihat problemnya pasti ada gitu ya. Tapi kita harus berani untuk membuat penerobosan. Orang yang keluar negeri awal-awal walaupun mampu tetap juga harus belajar bahasa Inggris. Harus ada pengorbanan kan. Dan di luar juga sebenarnya banyak opportunity ya yang bisa dieksplor gitu. Bukan cuma terbatas di sini. Mungkin kalau buntu dengan yang di dalam negeri seperti Pak Yudi katakan tadi, boleh mencoba, mungkin masih banyak peluang overseas begitu ya Pak Yudi. Terima kasih. Berikutnya Pak Calvin silakan. Ya. Jangan takut untuk memulai. Kita bisa gagal. Mulai aja dulu ya. Pekerjaan atau kita bisa mengalami kebuntuan atau harus memulai lagi dari awal. Tapi intinya kita tidak boleh takut memulai. Tapi yang penting kita memulainya dengan benar. Nah itu saja sih yang perlu kita ingatkan. Mulai dengan benar, jangan takut untuk memulai. Ibu Tersi silahkan. Dari saya barangkali ini bukan closing statement sesuai tema ya. Ucap syukur juga terima kasih kepada leader-leader yang mereka, Pak Calv dan juga Pak Yudi, mereka leaders ya. Mereka seorang yang mengasihi Tuhan dan juga memberi dampak gitu ya kepada anak-anak muda khususnya, dan tentunya buat teman-teman khususnya Gina yang sudah bisa memimpin, dan baik sekali tadi untuk meet and greet-nya. Thank you and God bless. Terima kasih untuk para narasumber kita ya. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada yang menonton acara ini dapat mengambil hal positif dari yang tadi sudah kita bahas ya. Yang terakhir ini ada kutipan dari Theodore Roosevelt yang mengatakan bahwa do what you can with what you have where you are. Jadi lakukan apa yang bisa kamu lakukan dengan apapun yang kamu miliki dimanapun kamu berada. Dengan demikian berakhir sudah bincang-bincang kita kali ini. Saya Regina Mangkei pamit undur diri. Kawan WTV, Torang PTV.